Hari kemarin itu heboh sekali, ada narasi Gus Fuad yang terindikasi menghina Sis Al-Jufri atau Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri yang dipanggil sebagai guru tua, bawa-bawa Al-Quran lalu mengatakan monyet. Nah, dalilnya kunu kirodatan khosiin. Setelah itu beragam tanggapan termasuk dari petinggi MPR mendesak untuk memohon maaf. Lalu saya perhatikan Gus Fuad itu kayaknya sepertinya kalau live setelah itu tuh tidak mau minta maaf. Bahkan kalau harus minta maaf ya berarti harus dirubah Al-Qurannya itu. Artinya pernyataannya itu sudah benar sesuai Al-Quran, kira-kira begitu. Jadi kalau mau harus minta maaf berarti harus dirubah ayatnya. Kalau nggak salah begitu, itu masih ada videonya. Nah tiba-tiba tadi pagi kalau nggak salah memohon maaf dan katanya yang dikatakan monyet itu bukan guru tuanya tapi orang-orang yang mengajukan Sis ini sebagai pahlawan nasional. Jadi karena tidak lengkap syaratnya kok dijadikan pahlawan nasional. Jadi yang dimonyet-monyetin itu bukan Habib Al-Jufrinya, tapi ya mungkin mensosnya atau apa. Sehingga permohonan maaf isinya begitu, klarifikasi juga gitu. Walaupun kalau kita simak ketika live itu kan sedang bicara dengan ahli hukumnya, kalau nggak salah di situ kan ada mempertanyakan bisa nggak ini dibawa ke ranah hukum. Kalau pencemaran nama baik atau apa kan mestinya yang melaporkan orangnya kan sudah mampus. Saya dengar sekali itu, orangnya kan sudah mampus, itu ada narasi itu. Kan tidak bisa. Atau kalau enggak harus ada surat kuasa apa dari alam barzah gitu. Artinya kan tujuan monyetnya siapa pada waktu itu kan jelas. Orangnya sudah mampus, katanya kan begitu. Tapi tiba-tiba berubah yang dimaksud monyet itu bukan itu, ya nggak apa-apa ya. Bebas orang berkelit itu bebas. Tetapi setidaknya ada yang perlu dipelajari. Hati-hati. Nanti kan repot sendiri nanti gitu. Memperjuangkan apapun itu merasa paling benar lah atau apalah, ya tetap hati-hati karena negara kita negara hukum. Tetapi ada yang lebih menarik di sini sebetulnya. Kalau saya lihat yang paling mendesak mempermasalahkan ini justru bukan Ba'alawinya. Pimpinan MPR-nya ini bukan Ba'alawi kayaknya. Satu. Yang kedua, itu kan desakannya dua itu. Memohon maaf secara terbuka 1 kali 24 jam serta kepolisian untuk mengusut. Artinya memohon maaf dan mengusut itu menjadi dua hal. Jadi itu bukan atau, bukan pilihan memohon maaf atau kalau enggak mau diusut, enggak gitu kayaknya bahasanya. Wallahu a'lam bagaimana ini diterjemahkan. Memang ada sih falsafah itu. Qasdul qauli ala qasdil lafid ya, atau maksudul qauli ala qasdil lafid atau dibalik lah. Jadi ucapan itu terserah yang ngomong apa maksudnya, tetapi ucapan itu kan ada yang ihtimal, ada yang multi interpretasi, sehingga ketika kita ingin memaksakan satu pemahaman, kalau yang mengucapkan itu ada pemahaman lain boleh. Cuma kalau dalam kasus ini wallahu a'lam, sepertinya kalau kita simak narasinya itu yang dimonyet-monyetkan itu kita tahu siapa maksudnya gitu. Ketika tiba-tiba berubah orangnya ya wallahu a'lam juga, bebas lah. Apalagi kalau bicara masalah tafsirnya, bawa-bawa Al-Quran ya. Kalau yang ngomong bukan Gus Fuad mungkin saya tanggapi secara serius, tapi ini kan yang ngomong Gus Fuad, ya biarkan saja lah. Apalagi sih yang perlu ditanggapi. Jadi ini pelajaran saja. Apalagi mobil khusus ini Ramadan. Ramadan itu bulan yang sakral. Kalau kita bicara konflik peperangan Islam itu tidak pernah ada sejarahnya Rasulullah itu kalah perang di bulan Ramadan. Ada beberapa kali peperangan Rasulullah di bulan Ramadan itu selalu menang. Salah satunya perang Badar Kubro. Begitu juga Fathu Mekah. Bahkan setelahnya juga banyak perang-perang umat Islam itu yang dimenangkan di bulan Ramadan. Artinya apa? Ya nggak ada kaitannya juga dengan ini kan nggak perang apaan sih.
Siapa yang mau perang dengan Gus Fuad ya? Ini kan menjadi naik karena yang disebut adalah tokoh yang besar gitu. Ya perkara menurut Bapak pengkhianat atau apa ya silakan, tapi ya begitu. Ada hukum-hukum yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Tidak semua itu seperti isi kepala kita gitu. Kalau bagi orang Indonesia Timur ya Said Idrus bin Salim Al-Jufri itu adalah tokoh, adalah ulama. Kalau bagi Bapak itu pengkhianat atau apa ya silakan. Tapi ujung-ujungnya minta maaf juga. Ini kan menjadi catatan yang agak-agak gitu. Pejuang kok minta maaf kan agak-agak gimana gitu. Apa khawatir atau apa? Walaupun sebetulnya kasus-kasus seperti ini dibawa ke hukum kan sudah sering terjadi. Kan gak mesti di penjara juga. Contohnya dulu Gus Ubab itu aman-aman aja, nggak ada kelanjutannya. Mestinya nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu takut ya. Mungkin tidak takut, mungkin tidak panik, tapi cuma mohon maaf ya Allahu a'lam. Saya tidak tahu juga, tidak boleh kita menebak-nebak juga. Apakah diterima pernyataannya bahwa itu bukan untuk Sis Al-Jufri? Artinya tidak pernah Gus ini menghina Sis Al-Jufri, tidak pernah menghina pendiri Al-Khairat. Wallahu alam ya. Bukan domain saya juga untuk bicara itu. Ini kan nggak bicara masalah kitab, ini nggak bicara masalah ilmu yang rumit. Ini bicara masalah orang berbahasa, orang berkelit, orang ngeles atau orang apa. Apakah ini akan dilanjutkan ke kasus kepolisian? Apalagi itu, saya mana tahu masalah itu. Yang jelas pelajaran yang kita ambil saja gitu, berhati-hati. Karena mulut gigi kita itu kalau salah bergerak masalah. Kemudian yang terpenting juga adalah ternyata bukan Habib Alawi yang menuntut Gus Fuad dipenjarakan atau apa, yang menuntut dispolisi, bukan apa. Bukan, tapi justru malah dari petinggi MPR, dari Abnaul Khairat, dari orang-orang yang nggak mesti Balawi. Artinya begini, ini sudah benar-benar bukan masalah nasab. Kalau masalah nasab, ya mestinya semua Balawi itu menuntut, tapi nggak ada mereka nuntut. Mereka enjoy saja, nggak ada yang nuntut. Mau dibilangin pemalsu nasab, mau dibilangin pakai muqaddam kafir, mau dibilangin pakai muqaddam dibully, apa macam-macam, nggak ada mereka nuntut. Baru ketika nyantol kepada salah satu tokoh yang besar ini jadi lain ceritanya. Walaupun ya sekali lagi kayaknya belum pernah ada 3 tahun ini ada mungkin beberapa laporan atau apa itu belum ada yang berujung kepada di penjara, apalagi di penjara diperiksa aja enggak. Mulai dari Gus Ubab lah atau apalah. Ya yang ini juga kan belum tentu. Ya tapi sudah kadung mohon maaf, walaupun ya mohon maaf kepada siapa itu. Tetapi misalnya sebelumnya saya menghina Sis, sekarang tidak lagi. Ya biasa orang berubah pembicaraan Pak. Anggaplah kol kodim kol jadid ya. Kalau saya personal sih berharapnya yang penting semuanya baik-baik saja. Mulut gigi dijaga. Gitu-gitu aja sih. Daripada nanti harus mohon maaf lagi kan repot. Ngegas tahu-tahu ngerem mendadak kan repot begitu ya. Jadi nggak seru, kasihan penontonnya gitu. Penonton bersorak ini ngegas tiba-tiba ngerem. Apa-apaan itu. Tetapi kalau dipikirnya itu demi kebaikan ya wallahu alam ya. Semua berhak memutuskan apapun dan semua orang bertanggung jawab dengan apapun yang diperbuat. Allahumma hadina ada sabil.